Good morning, class. Good morning. How are you today? Fine. Okay, good. Before we start our lesson today, let's take a prayer. Maybe Ara can lead us to pray. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Ara. Next, before we start our learning, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah observing everyday problems related to inverse function. And second, understand the definition, general form, and example of inverse function. Third, identify the properties of inverse function. Fourth, knowing the step to determine the inverse function. 5. Solving problems related to inverse function. And before we get into materi, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan dinamika kita pada pagi hari ini. Teman-teman semua, pada pagi hari ini akan belajar terkait dengan fungsi inverse. Nah, apabila dari teman-teman nanti aktif menjawab, nanti kita dinamika berdasarkan dengan grup akan mendapatkan bintang sebagai apresiasi. Nanti di akhir akan ada beberapa apresiasi lain mengikuti terkait dengan jumlah bintang yang terbanyak. Okay. Maybe we start with this. Have you ever observe an elevator move, or do you very full motorbikes or cars? Apa kalian pernah mengamati atau mungkin tadi waktu berangkat ke kelas kalian menaiki lift, atau saat kalian akan berangkat ke kelas ini ada yang bawa motor atau mungkin bawa mobil dan isi bensin dulu, atau mungkin kalian sering juga gitu melakukan kedua aktivitas ini? Bagaimana? Semangat aja, ya. Jadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, hal-hal ini itu ada kaitannya atau mungkin sebagai salah satu bentuk penerapan manfaat dari fungsi inverse itu sendiri. Contohnya dari lift, nanti kita akan belajar terkait dengan hal berbalik. Lift itu kan ada naik turunnya ya, jadi ada yang ke atas ada yang, jadi opposite, bertolak belakang gitu. Kemudian di sini ada contoh lain terkait dengan penggunaan inverse atau manfaat dari fungsi inverse ini sendiri, yaitu dari proses pembuatan buku, kemudian ada pendaur ulangan besi ataupun baja, kemudian ada dari proses produksi makanan, kemudian ada juga terkait dengan permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya kita akan berdinamika bersama grup. Mungkin aku mau minta bantuan ke teman-teman semua untuk berhitung dari 1 sampai 4, dari Ratri ke belakang, kemudian ke arah, ke Willy, kemudian terakhir ke Ayu. Silahkan dimulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin yang dapat nomor 1 bisa bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 bisa bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bisa bergabung dengan nomor 3, 4 bisa bergabung dengan nomor 4. Nah, nomor yang teman-teman dapatkan tadi digunakan sebagai nomor kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 di mana? Di sini, Bu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sini, Bu. Oke, silahkan. Oke, aku dalam. Ayo, gimana? Udah dapat teman ya? Ada satu. Dari siapa? di sini. Tapi sama aku 3. Oke. Coba dicocokkan pasangannya dulu lagi ya. Jangan sampai ketukar. Kemudian di sini teman-teman akan berdiskusi bersama, berdinamika bersama terkait dengan soal-soal yang ada. Tapi sebelum itu kita bisa memulai terkait dengan LKPD yang teman-teman sudah ada di dalam kelompok masing-masing. Nanti teman-teman akan melakukan eksplorasi dan juga mengerjakan soal yang ada di LKPD tersebut. Nah, mungkin sebelumnya mari kita belajar ke materi dulu.
Jadi, apa sih definisi dari inverse fungsi ini sendiri? Fungsi inverse ini sendiri. Jadi, definition of inverse function, an inverse function or an anti-function is defined as a function which can reverse into another function. And if any function worth f takes x to y, then the inverse of f will take y to x. If the function is denoted by f or f huruf f capital, then the inverse function is denoted by f. Dalam makanya bisa ditulis min 1 atau f kapitalnya min 1. Nah, itu dibaca sebagai inverse gitu ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Function f has an inverse function if is 1 to 1 and the function is non-bijective. This term can be stated as follows. Nah, ini untuk penjabaran lebih lanjut terkait dengan kalimat-kalimat matematis yang mungkin teman-teman dapat pahami mengenai definisi yang disampaikan di awal tadi. Sama, namun ini terkait dengan penulisan matematisnya. Oke, mari kita mulai untuk pembagian di LKPD-nya. Kelompok 1. Oke, mungkin cepet-cepetan ya. Di sini ada nomor 1, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Silahkan teman-teman kerjakan atau mungkin angkat tangan cepet-cepetan. Siapa yang milih nomor 1, siapa yang milih nomor 3, siapa yang milih nomor 4, siapa yang milih nomor 5? Nomor 3. Oke, untuk nomor 1 siapa? Angkat tangan. Oke, nomor 1. Oke, kelompok 4 sih. Oh, nomor 1 kelompok 4. Oke, kemudian untuk nomor 3. Nomor 3, 1, 2, 3. Kelompok 2. Nomor 4, 3. Dari 3 dulu ya, cepat. Kelompok 3, kemudian berarti untuk kelompok 1 mendapatkan nomor 5 ya. Oke. Melanjutkan penjelasan materi tadi. Di sini disebutkan bahwa one to one function artinya adalah fungsi korespondensi satu-satu. Mungkin teman-teman pada sebelumnya sudah mengenal terkait dengan fungsi korespondensi satu-satu atau bisa juga dikategorikan ke dalam fungsi bijektif gitu ya. Nah, mungkin bisa kita mulai seperti pembagian tadi. Untuk yang pertama dari kelompok 4. Untuk nomor 1 sudah dijawab belum? Oke. Bisa sambil dikerjakan ya teman-teman. Jadi kita sistemnya kita berdinamika bareng, kita juga mengerjakan dulu, nanti kita saling diskusi dan juga menanggapi terkait dengan hal-hal yang telah teman-teman kerjakan gitu. Oke, untuk kelompok 2 dan juga kelompok 3 siap-siap ya untuk nanti maju ke depan menyampaikan hasil pekerjaan teman-teman dari kelompok masing-masing. Begitu juga untuk kelompok 5. Kelompok 1 mohon maaf. Oke. Apakah sudah siap dari kelompok 4? Oke, mungkin bisa disampaikan hasil pencocokannya gitu ya. Untuk yang A itu diagram untuk fungsi apa? Untuk bijektif, Ibu. Bijektif, oke. Kemudian yang B? Yang B untuk surjektif, Ibu. B subjektif. Kemudian yang C? C itu injektif. Injektif. Oke, mungkin dari kelompok ingin menjelaskan sedikit atau mungkin ada tanggapan dari kelompok teman-teman kelompok lain? Yang kayu? Oke, yuk. Menurut pemahaman saya ya Bu, kalau injektif itu pasti semuanya ada pasangan, cuman cuma satu. Semua ada pasangan tapi dua faktor.
Kalau untuk subjektif ada salah satu yang memiliki lebih dari satu pasangan. Untuk objektif itu objektif yang tepat satu. Kalau objektif itu ada yang tidak dapat pasangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas penjelasannya, dan tadi bantuan dari kelompok 3 juga untuk bantuannya. Di sini akan saya perjelas lagi terkait dengan hal tersebut. Betul, untuk urutannya yang A itu adalah fungsi bijektif, B fungsi subjektif, dan C fungsi injektif. Nah, mungkin teman-teman juga dapat menyimak di LKPD-nya. Untuk yang A itu adalah korespondensi satu-satu. Jadi setiap domain, item-item pada domain itu memiliki pasangan di kodomainnya. Kemudian untuk yang B itu subjektif, dari kodomain itu boleh bercabang. Jadi masing-masing pada setiap domain itu harus memiliki pasangan, tapi boleh menuju pada item pada kodomain yang sama. Kemudian untuk yang injektif itu hampir sama dengan bijektif, tapi boleh jika ada kodomain yang tidak memiliki pasangan, asalkan seluruh domainnya memiliki pasangan dan tunggal. Oke, mungkin kita lanjutkan ke materi di PPT. Silahkan menyimak kembali di PPT terkait dengan sifat fungsi inverse. Jadi yang pertama, suatu fungsi f dengan A menuju B dikatakan memiliki fungsi inverse atau f pangkat min 1 tadi, yaitu adalah B menuju A jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Nah, berdasarkan tadi kelompok bahwa inverse ini berlaku untuk yang fungsi korespondensi satu-satu. Jadi tiap domain memiliki pasangan di tiap kodomain. Kemudian apa yang menjadikan inverse tadi di awal tadi mungkin sudah teman-teman pahami, tapi untuk memperjelas lagi bahwa inverse ini bisa disebut sebagai fungsi kebalikan gitu ya. Jadi yang awalnya adalah A menuju B, di inverse ini B menuju A, jadi kodomainnya yang menuju ke domain. Kemudian untuk sifat yang kedua, misalkan fungsi inverse adalah fungsi inverse fungsi f untuk setiap x yang merupakan anggota di f dan juga y merupakan anggota Rf, maka yang berlaku adalah y sama dengan fx jika dan hanya jika f pangkat min 1 atau fungsi inverse dari y adalah x. Kemudian bagaimana sih cara menentukan inverse fungsi? Jadi pertama we can change the form from y equals to fx to the form x equal fy, and then write x as f inverse y and such that inverse equal to fy, and then replace the variable y with x, so that formula for the inverse function or inverse function of x is obtained. Oke. Ini untuk contohnya, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan inverse ini sendiri? Suppose fx equal to 2x plus 3 is a function, and then let fx equal 2x plus 3 equal to y. Ini menggunakan sifat dari inverse tadi, yaitu fx itu sudah sama dengan y. Kemudian kita lanjutkan dengan berarti sama dengan y equal 2x plus 3, and then 2x equal y minus 3. Berdasarkan dengan pada langkah ini, kita bisa menentukan atau mengubah variabelnya yang utama, atau bukan mengubah, tapi memposisikan variabel yang tunggal itu menjadi x, sehingga diperoleh x equal y minus 3 divided by 2. And then we can find that the inverse of fx is y minus 3 divided by 2. Do you guys get it? Okay, maybe we can next to kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menjelaskan, menuliskan di papan tulis terkait dengan hasil pekerjaannya ya. Silakan. Kelompok 3 penyelesaiannya. Kelompok 3 ini kelompok 2. Ya, kelompok 2 untuk nomor 3 dan juga kelompok 3 untuk nomor 4. Silakan.
Oke, thank you kelompok 2 dan juga kelompok 3. Oke, thank you. Untuk jawaban nomor 3. Tentukan inverse dari fx sama dengan x tambah 1. Nah, di sini teman-teman dari kelompok 2 menjelaskan bahwa inverse-nya hasilnya adalah x min 1. Dari teman-teman lain, apakah juga setuju terkait dengan jawaban dari teman-teman kelompok 2? Setuju, oke. Betul, di sini operasinya sudah betul dan jawaban akhirnya betul sesuai dengan sifat dan juga definisi dari fungsi tadi. Kemudian, untuk yang soal nomor 4, inverse dari fx sama dengan x pangkat 3 min 1 dengan menggunakan operasi dan juga sifat-sifat yang tadi telah dijelaskan. Kelompok 3 menjawab bahwa inverse-nya hasilnya adalah demikian. Apakah dari kelompok lain setuju? Setuju, oke, baik. Betul, untuk operasinya betul, kemudian hasil akhirnya juga betul. Nah, kemudian akan ada kondisi khusus di mana ini menggunakan plus minus jika akarnya merupakan genap. Karena ini 3, jadi tidak usah menggunakan plus minus. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 4, apakah sudah selesai? Mohon maaf, untuk kelompok 1 apakah sudah selesai? Belum ya, oke. Mungkin kita bisa sambil sama-sama mengerjakan dan juga memahami terkait dengan permasalahan ini. Danu adalah seorang pelajar dan sedang berkunjung di sebuah perpustakaan, tepatnya di lantai 4 sebuah gedung. Untuk menuju ke lantai tersebut, Danu memilih menggunakan lift, dan setelah dari perpustakaan dia turun menggunakan lift menuju kantin pada lantai 1. Tentukan permodelan dari kasus ini berdasarkan fungsi dari penggunaan lift ini. Nah, mungkin di sini kan sudah dijelaskan. Apabila lantai yang dituju itu disimbolkan dengan fx, yang dituju adalah fx. Kemudian x merupakan lantai di mana posisi awal Danu. Jadi kita punya fx, kita punya x. Oke, mungkin di sini ada sedikit yang kurang. Kita bisa menggunakan variabel lain untuk menggambarkan banyaknya lantai yang ada pada gedung ini. Disebutkan di soal bahwa banyaknya lantai adalah 4. Jadi kita bisa memisalkan 4 ini dengan variabel k. Jadi kita bisa memodelkan untuk yang penyelesaian yang pertama ini, bisa teman-teman simak dalam LKPD juga, bahwa bentuk umum untuk menggambarkan perpindahan tersebut adalah fx sama dengan x plus 3. Mohon maaf, ada salah. Fx plus k, di mana k merupakan banyaknya lantai di gedung tersebut. Kemudian bagaimana ketika Danu berada di lantai 1 dan akan menuju lantai 4? Nah, mungkin untuk sebelum menuju ke sini, kita lihat bersama-sama bahwa ini adalah lantai yang akan dituju. Kemudian ini adalah lantai awal dan K ini adalah banyaknya perpindahan lantai. Nah, jika Danu ingin berada di lantai 1, mohon maaf, Danu berada di lantai 1 dan akan menuju lantai 4, berarti ada perpindahan dari lantai 1 naik ke lantai 4. Berarti ada perpindahan naik. Dengan fungsi fx tadi, kita bisa menentukan rumus umumnya adalah x plus 3, di mana 3 ini menggambarkan perpindahan tempat atau lantai yang dilalui Danu sampai ke lantai 4. Apakah teman-teman paham? Paham. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, jika Danu ingin turun ke lantai lewat, bagaimana ketika Danu berada di lantai 1 dan akan menuju ke lantai 4? Nah, kan ini lantai yang akan dituju, jadi kita bisa menyimpulkan atau mencarinya dengan f. Kita ganti x ini merupakan variabel, bisa kita ganti dengan angka 1 tadi, di mana yang akan dituju, kemudian x plus 3, di mana x-nya ini sama dengan 1, jadi plus 3 sama dengan 4. Maka betul,
ketika ini menggunakan rumus ini dia akan mencapai ke lantai 4 gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana penulisan rumus jika Danu turun dari lantai 1 ke lantai 4? Dari lantai 4 ke lantai 1 gitu ya. Untuk ini turun ke lantai 1 dari lantai 4. Jadi menggunakan fx tadi kita bisa cari dan mengaitkannya dengan fungsi inverse tadi bahwa fx sama dengan x plus 3. Nah, kemudian kita bisa tuliskan juga bahwa fx ini sama dengan y, betul? Betul. Kemudian x plus 3. Nah, di sini kita akan mencari x-nya. Jadi kita operasikan kedua ruas dengan dikurangi x, dikurangi dengan y menjadi x, dan juga nanti dikurangi dengan 3 sehingga diperoleh x sama dengan y min 3. Nah, dari x sama dengan y min 3 tadi dengan definisi dan juga sifat-sifat bisa kita simpulkan bahwa ini bisa dituliskan f min 1x sama dengan x min 3. Benar ya? Teman-teman paham? Oke. Di sini setelah itu Danu akan ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1. Berarti kan tadi naik, sekarang turun dari lantai 4 ke lantai 1. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini nih teman-teman. Sudah dapat rumusnya, kita bisa tinggal substitusikan x ini dengan 4. Sehingga nanti kita peroleh 4. Ini kita x-nya kita substitusikan dengan 4. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti betul Danu turun ke lantai 1. Teman-teman sudah paham ya? Paham. Oke, baik. Mungkin karena waktunya juga untuk penerapannya tadi menggunakan link ini teman-teman bisa pelajari bersama-sama. Kemudian ini kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata fungsi inverse ini juga ada istilahnya cara cepat, tapi bukan cara cepatnya. Jadi dapat disederhanakan dengan menggunakan cara-cara pada papan pada layar di atas. Kemudian kita kuis singkat dulu. Apa saja sifat dari fungsi inverse, teman-teman? Ada 2 sifat tadi. Yang pertama, fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif, betul, untuk pilih. Kemudian Kalista mungkin nanti bisa dibaca ulang lagi. Kemudian yang kedua, tentukan inverse dari fx 2x min 1. Y min 1 per 2. X min 1 per 2. X plus 1. X plus 1 per 2. X plus 1 per 2. Oke, betul. Kemudian kita berefleksi sebentar. Apa saja yang teman-teman dapatkan dari materi kali ini? Apakah teman-teman mendapat pengalaman baru, ilmu baru? Ilmu baru. Oke, berarti ada tambahan yang ada bagi teman-teman gitu ya. Kemudian bagaimana perasaannya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Di sini ada beberapa materi, video dan juga modul yang dapat teman-teman baca dan simak mengenai materi ini. Ada juga fungsi komposisi di dalamnya yang akan kita gunakan untuk materi selanjutnya. Dan pada saat ini saya sajikan juga terkait dengan tugas individu. Nanti teman-teman bisa mengerjakan secara masing-masing di rumah dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita tutup dengan doa. Mungkin dari Kavi bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kavi. Terima kasih teman-teman semua atas pembelajarannya pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapat bermanfaat dan juga kita akan bahas tugas-tugas tadi ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.